Hai Positive People, kita baru saja menyelesaikan kitab Matius pasal 5 sampai 10. Kali ini kita melanjutkan seri pengajaran kita dalam Matius pasal 11 ayat 2 sampai 6. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menanti orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, orang miskin diberitakan kabar baik, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Yohanes di penjara, ditangkap dan dibelenggu karena berani menegur Herodes Antipas yang adalah putra Herodes Agung yang membunuh anak-anak usia di bawah 2 tahun pada waktu Yesus baru lahir. Yohanes menegur karena Herodes berani mengambil Herodias, istri Filipus saudara tirinya sendiri. Yohanes berani menegur karena mereka berdua hidup tidak bermoral. Karena itulah Yohanes ditangkap, dibelenggu, dan dimasukkan dalam penjara. Ketika Yohanes di penjara, Yohanes sendiri yang adalah perintis jalan bagi Kristus, yang membaptis Yesus sendiri, mulai putus asa dan meragukan kemesiasan Yesus. Ada beberapa alasan Yohanes mulai ragu akan Tuhan saat di penjara. Yang pertama, Yohanes punya alasan yang adalah memiliki roh Elia, spirit Elia. Elia saja diluputkan dari tangan musuh-musuhnya, sedangkan dia kenapa tidak diluputkan dari penjara? Yang kedua, kenapa Yohanes mulai ragu saat di penjara? Yohanes yang adalah saudara dengan Yesus, yang masih ada hubungan keluarga dengan Yesus, Yesus tidak buat apa-apa untuk menyelamatkan dia keluar dari penjara. Namun yang menarik, saat Yohanes mulai ragu dan bimbang, dia tidak berlama-lama hidup dalam kebimbangan dan keraguan. Segera dia mengirim murid-murid dia kepada Yesus untuk menanyakan tentang kemesiasan Yesus. Yang menarik, ketika Yesus didatangi oleh murid-murid Yohanes, Yesus tidak menghindar. Dan ketika murid-murid Yohanes bertanya tentang kemesiasannya, Yesus tidak marah, melainkan menjawab dengan ramah, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, orang miskin diberitakan kabar baik." Saya lihat bahwa ternyata banyak tokoh-tokoh Alkitab juga yang masuk dalam penjara. Orang di penjara biasa disebabkan karena 2 hal. Dia melakukan kesalahan, atau yang kedua dia difitnah sehingga masuk dalam penjara. Penjara bicara soal jalan buntu. Penjara bicara di mana kita dibatasi kebebasan kita. Tapi yang menarik dari tokoh-tokoh Alkitab yang dimasukkan dalam penjara, entah itu karena melakukan kesalahan ataupun karena difitnah, tapi mereka tidak berlama-lama tinggal di dalam keraguan-raguan dan kebimbangan. Yang pertama, Yusuf. Ketika Yusuf masuk dalam penjara, jelas Yusuf di penjara karena difitnah oleh istri Potifar. Yang dilakukan, dia tidak berlama-lama hidup dalam keraguan-raguan. Yang dilakukan, dia tetap do the best di dalam penjara, sehingga akhirnya mendatangkan favor, kemurahan bagi kepala penjara. Bahkan di penjara pun Yusuf membantu menerjemahkan mimpi pada juru roti dan mimpi pada juru minum. Di mana Yusuf ketika do the best, Tuhan mengeluarkan Yusuf dari penjara. Yang kedua, Daniel. Ketika Daniel dipenjarakan, masukkan dalam gua singa karena difitnah, karena banyak orang-orang gak suka. Yang lakukan sama Daniel, dia tidak hidup di dalam kebimbangan dan kebingungan. Dia berdoa, mencari wajah Tuhan. Akhirnya Tuhan sering melindungi dia dari mulut-mulut singa, dan Daniel dikeluarkan dari penjara gua singa. Yang ketiga, Yunus. Ketika Yunus masuk dalam penjara di perut ikan, karena dia lari dari panggilan Tuhan, dia bertobat. Dia kemudian kembali kepada jalan-jalan Tuhan.
Yang keempat, Yohanes ketika dalam penjara, dia gak tinggal lama-lama dalam kebimbangannya. Dia mulai mencari tahu dengan mengirim murid-muridnya tentang siapa juru selamat yang sebenarnya. Dan akhirnya dia mendapatkan jawaban dan ketenangan berada dalam penjara. Yang kelima adalah Paulus dan Silas. Ketika Paulus dan Silas ada dalam penjara, dia tidak murung, dia tidak sedih, dia tidak menyalahkan Tuhan. Kenapa? Gara-gara aku melayani Tuhan sehingga aku masuk dalam penjara. Yang dilakukan dia mulai memuji Tuhan. Gempa bumi terjadi sehingga sendi-sendi penjara dan belenggu Paulus dan Silas terbuka sehingga akhirnya mereka mengalami kebebasan. Jadi saya cuma mau beritahu kepada kita semua, mungkin kita sedang mengalami penjara karena melakukan kesalahan yang fatal. Mungkin karena kita difitnah, karena ada orang gak suka sehingga kita masuk dalam penjara. Seperti sekarang kita gak salah, kita masuk dalam penjara COVID-19 sehingga membuat kita terlockdown, membuat kita pergerakan dibatasi. Mungkin bisnismu mengalami penjara, gak bisa bergerak dengan bebas. Mungkin karirmu mengalami penjara sehingga engkau gak bisa mendapatkan lapangan pekerjaan. Mungkin kesehatanmu mengalami penjara, engkau mengalami sakit penyakit yang gak pernah berkesudahan. Mungkin saat ini kau sedang mengalami penjara, engkau gak berdoa dan dapat pasangan hidup. Mungkin kau sedang berdoa untuk keluargamu tapi tidak mengalami pemulihan dan sebagainya. Yang kita perlu lakukan adalah jangan terlalu lama-lama tinggal dalam keraguan-raguan dan kebimbangan. Segeralah kembali kepada jalan yang benar. Segeralah mencari jawaban dari Tuhan yang gak pernah lelah-lelah untuk memberikan bantuan jawaban kepada kita. Dan segeralah melakukan kehendak Tuhan. Saya percaya kalau Yusuf yang di penjara bisa Tuhan pulihkan. Daniel dari penjara, Yunus yang dalam penjara, Yohanes dalam penjara, Paulus dan Silas, semua tokoh-tokoh hebat yang mengalami penjara lebih berat daripada penjara kita. Maka Tuhan yang sanggup untuk menolong, membebaskan, memulihkan kita, dan bahkan terus menyertai kita. Tetap teguh, jangan kecewa, dan menolak Tuhan karena kita mengalami penjara dalam kehidupan kita. Dialah penolong kita sejati. Tuhan berkati. Kalau satu bulan itu butuh berapa banyak biaya? Biasa juga antara makan. Itulah sejarah kenapa Tangan Pengharapan mesti masuk ke sini, karena mereka betul-betul tidak. Kampung ini adalah kampung terisolasi. Kami nggak bisa meneruskan perjalanan dengan gelombang yang begitu tinggi. Suka duka, perjalanan Tangan Pengharapan dalam membangun pendidikan di pelosok tanah air Indonesia